Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang akan saya presentasikan kali ini berjudul desain materi pembelajaran. Ini dari presentasi yang saya sampaikan ada 4 poin besar. Yang pertama, pengertian desain materi pembelajaran. Kedua, sumber materi pembelajaran. Ketiga, pengembangan materi pembelajaran. Dan yang keempat, merumuskan materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian desain materi pembelajaran. Materi itu adalah bahan, ya. Materi itu bukan dimakna uang atau materialis. Materi itu adalah bahan atau isi bahan ajar atau yang materi pembelajaran learning material, yaitu segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan materi tujuh itu. Enggak ada PowerPoint. Yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetisi dasar. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Aida ya. Yang kompetisi dasar, teman-teman tidak ngantuk apa itu kompetisi dasar? Ayo apa? Apa ayo? Tadian apa ayo? Ayo tadi apa? Jadi dalam rangka pencapaian standar kompetisi setiap mata pelajaran dalam satu pendidikan tertentu. Gitu. Jadi kompetisi itu adalah harapan yang akan dituju yang akan dicapai oleh dari setiap mata pelajaran itu. Misalkan pemahamannya seperti apa, pengertiannya bagaimana, terus aplikasinya atau realisasinya seperti apa itu kompetisi. Yang kedua, sumber materi pembelajaran. Ada 4 ya yang menjadi sumber materi pembelajaran. Yang pertama itu adalah tempat atau lingkungan. Tempat atau lingkungan. Jadi lingkungan itu merupakan sumber pelajaran yang sangat kaya sesuai dengan tuntunan kurikulum. Jadi ada 2 bentuk lingkungan belajar. Yaitu lingkungan pertama itu adalah seperti gedung ya, terus laboratorium, perpustakaan, ruang internet dan lain-lain. Itu lingkungan yang pertama. Ada lingkungan yang kedua yaitu adalah yang tidak didesain, misalkan taman, terus kantin atau misalkan halaman sekolah, nah itu tidak didesain ya. Yang kedua, orang atau narasumber. Ini sumber materinya ya, jadi teman-teman jangan kabur sama judul ya. Ini orang apanya ini sumber materi pembelajaran. Jadi sumbernya itu dari mana? Gitu. Yang pertama tadi tempat atau lingkungan. Yang kedua, orang atau narasumber. Jadi orang atau narasumber ini bersifat dinamis, tidak baku ya. Jadi siapa saja yang bisa orang tersebut bisa menjadikan kita bahan pendidikan. Misalkan kita bertemu dengan itu secara tidak sengaja ngobrol tentang apa, nah itulah pendidikan gitu. Itu narasumber itu. Atau kita ngobrol dengan sebuah gitu. Yang itu kita mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi bermanfaat untuk kita. Itu adalah narasumber ya. Terus yang ketiga, objek. Objek itu objek atau benda yang sebenarnya merupakan sumber informasi yang akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih sempurna tentang sesuatu,
mempelajari bahan pelajaran dari benda yang sebenarnya hanya dapat menghindari kesalahan persepsi tentang isi pelajaran, akan tetapi juga dapat membuat pelajaran akan lebih akurat dan motivasi belajar siswa lebih baik. Jadi yang kedua ini, yang ketiga ini adalah objek itu bisa berupa benda ya atau apa saja, misalkan belajar tentang motor. Motor itu mesinnya seperti apa, itu dalam hal itu contohnya. Yang keempat, bahan cetak atau non cetak. Jadi bahan cetak itu di sini ada 3 jenis ya, bahan cetak dan non cetak yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar siswa. Yang antaranya bahan yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar utama untuk setiap individu. Ya, bisa kurang membasahi. Tidak apa-apa, Bu. Bahan pelajaran dengan lupa sehingga siswa dapat belajar secara individu. Misalkan bahan cetak seperti modul atau pelajaran keagamaan, ya. Bahan cetak itu contohnya seperti paket, diklat, handout ya, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan yang tidak dirancang khusus untuk pembelajaran, artinya tidak dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi siswa yang mempelajari sesuatu. Jadi ini sebenarnya dinamis seperti objek tadi ya. Lanjut sama. Yang ketiga, pengemasan materi pembelajaran. Ada 2 poin ya. Yang pertama prinsip pengemasan, yang kedua bentuk-bentuk pengemasan. Prinsip pengemasan ada 4 ya. Prinsipnya novelty, artinya suatu pesan akan bermakna apabila bersifat baru. Jadi pesan yang disampaikan itu harus bersifat inovatif ya. Jadi tidak menjenuhkan, tidak membosankan, harus selalu harus baru. Untuk tahu yang lebih dijelaskan teh kiranya. Terus yang ke itu proximity. Artinya pesan yang disampaikan harus sesuai dengan pengalaman siswa. Jadi harus sesuai dengan kesenangan siswa gitu ya, yang sedang viral hari ini apa yang dibahas. Terus yang ketiga itu konflik. Konflik itu adalah pesan yang bisa sebaiknya dikemas sedemikian rupa sehingga menggugah emosi. Emosi itu bukan berarti marah ya teman-teman. Emosi itu adalah rasa semangat gitu ya, senang, nah itu bisa menggugah. Terus yang keempat, humor. Jadi guru itu juga harus humoris ya, jadi humoris, jadi ulah tegang gitu ya. Jadi bos-bos nyarikan murid ya. Harus juga punya apa namanya? Iya, gitu. Jadi jangan tebak, sedikit-sedikit dimarahin, sedikit dihukum gitu ya. Jadi ada sedikit humoris ya. Kang Salman senyum-senyum tuh. Ada makna di balik itu. Ingat dosen gitu. Merumuskan materi pembelajaran. Bagaimana sih caranya merumuskan materi pembelajaran itu? Gitu ya. Ada 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus sesuai dengan pencapaian kompetisi yang telah ditetapkan. Yang kedua, sesuai dengan tingkat pendidikan. Misalkan tingkat pendidikannya SD tapi standar kompetisinya tingkat SMA gitunya itu JP. Arung jeram. Yang ketiga adalah pengorganisasian materi secara sistem dan
Kesinambungan. Bersambung-sambung gitu, materi satu dengan yang lainnya gitu. Jadi sistematik itu jadi tahapan-tahapan dari awal sampai ke akhir. Jadi jangan loncat-loncat. Nanti pembahasannya tidak akan berkesinambungan, ya. Terus yang keempat, adanya cakupan hal yang bersifat faktual dan konseptual. Jadi faktual itu kenyataannya, jadi dan konseptual itu teorinya. Gitu. Jadi antara teori dan kenyataannya, teori, tapi harus bisa terbayang, tergambar bagaimana mengimplementasikan dan dipercayai. Ya. Itu teman. Terus yang selanjutnya, nah ya, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, desain materi pembelajaran merupakan proses perencanaan materi pembelajaran untuk menghasilkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Materi pembelajaran adalah sisi konten yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena ini sangat sederhana sekali bahasanya. Itu terbatas dengan kapasitas saya yang sangat terbatas. Ya. Dengan begadang ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, untuk Bu Eti. Iya.